Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Panji Kusuma Praja dalam perkuliahan variabel kompleks. Ya, untuk pertemuan minggu ini kita bahas di bagian fungsi kompleks. Sekarang masuk bagian 3 gitu ya. Nah, untuk yang bagian pertama itu nanti kemarin ada notasi turunan seperti itu ya. Untuk bagian 2 ada persamaan Cauchy-Riemann. Nah, di bagian ketiga itu ada fungsi analitik, fungsi harmonik, lalu fungsi elementer ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, yang pertama kita ke fungsi analitik dulu ya. Jadi yang disebut fungsi analitik ya, di situ disebutkan bahwa di sini fungsi fz itu disebut analitik gitu ya apabila f aksen z ada untuk setiap z anggota domain D gitu ya, atau berlaku persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi suatu fungsi z ya, dia disebut analitik apabila memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya, dimana persamaan Cauchy-Riemann itu mempunyai dua syarat, yaitu ux sama dengan vy dan uy sama dengan min Vx gitu ya. Nah, untuk Ux itu apa, Vy itu apa, itu udah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi itu yang disebut dengan fungsi analitik. Jadi ketika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann maka fungsi tersebut dikatakan analitik gitu ya. Jadi simpel saja. Oke, lalu lanjut ke berikutnya, ada namanya fungsi harmonik ya. Jadi fungsi harmonik itu apabila fungsi h, x, y ya disebut harmonik apabila berlaku di sini hxx ditambah hyy itu sama dengan 0 atau memenuhi persamaan diferensiabel Laplace. Jadi kalau kemarin ux itu adalah u yang diturunkan ya, yang diturunkan terhadap x ya. Nah, maka di sini hxx ya, berarti kalau hx berarti kan h yang diturunkan terhadap x gitu ya. Nah, kalau hxx berarti dia h yang diturunkan 2 kali terhadap x gitu ya. Jadi hxx ditambah hyy itu sama dengan 0. Maka dia fungsinya disebut dengan fungsi harmonik gitu ya. Jadi kalau suatu fungsi itu kan terdiri dari komponen real dan komponen imajiner, di mana realnya adalah uxy dan imajinernya itu adalah vxy ya. Nah, di sini kalau misalnya tadi kan kalau dia analitik itu kan harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Nah, harmonik juga sama. Dia harus analitik pada domain D ya. Dengan kata lain, harmonik itu juga harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, di mana persamaan Cauchy-Riemann itu adalah ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx ya. Jadi kalau misalnya ux itu kan diturunkan satu kali ya, u yang diturunkan sekali terhadap x itu namanya ux ya. Berarti kalau kita turunkan 2 kali, uxx itu sama saja dengan vyx. Nah kan di sini kan ux sama dengan vy. Lalu uxx berarti yang tadinya ux itu diturunkan sekali lagi terhadap x, maka yang vy-nya di sini harus diturunkan terhadap x. Berarti uxx itu sama dengan vyx. Seperti itu ya. Sedangkan yang sini yang uy itu kan sama dengan min vx ya. Uy sama dengan min vx. Berarti u yang diturunkan 2 kali terhadap y, uyy itu sama dengan minus vxy gitu ya. Yang tadinya minus vx kalau diturunkan terhadap y berarti min vxy gitu ya. Nah, kalau kita jumlah di sini ya, uxx ditambah uyy ya, berarti di sini adalah 0 karena vyx dikurangi vxy itu sama saja ya. Jadi fungsi dua peubah itu mau vyx atau vxy itu nilainya sama ya. Di sini ketika kita jumlahkan itu sama dengan 0 seperti itu ya. Ini untuk yang u-nya. Nah, kalau yang v-nya kan di sini disebutkan bahwa vx ya sama dengan min uy, itu kan sama saja.
UY sama dengan min VX. Berarti kalau VX itu kan sama dengan min UY gitu ya. Nah, kalau VXX atau yang VX-nya tadi diturunkan sekali lagi terhadap X berarti sama dengan min UYX gitu ya. Nah, sedangkan yang VY-nya ya, VY-nya itu sama dengan UX ya. Ini kan persamaan Cauchy Riemann ya. VY sama dengan UX. Nah, kalau kita turunkan sekali lagi terhadap Y, maka VYY itu sama dengan UXY. Maka ketika kita jumlahkan VXX ditambah VYY, nah kalau kita jumlahkan di sini kan sama dengan 0. Berarti asal fungsi harmonik itu ini ya. Ketika diturunkan dua kali antara HXX ditambah HYY, jumlahnya adalah 0 gitu ya. Itu untuk fungsi harmonik ya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya itu misalnya di sini diketahui Hx, Y sama dengan E pangkat X cos Y gitu ya. Sementara kita tahu bahwa Hx ya, Hx itu adalah turunan H terhadap X gitu ya. Kan tadi syaratnya itu kan kalau misalnya dia tunjukkan untuk fungsi harmonik itu kan HXX ditambah HYY harus sama dengan 0 gitu ya. Maka kita cari tahu dulu. Sebelum kita ke HXX, kita ke HX dulu. Nah, HX berarti kita lihat dari sini. Ini diturunkan terhadap X ya, maka unsur yang mengandung X kan E pangkat X. Nah, sementara kita tahu bahwa E pangkat X turunannya adalah E pangkat X itu sendiri. Berarti di sini E pangkat X cos Y. Seperti itu. Nah, untuk HXX berarti tinggal kita turunkan satu kali lagi. Ini E pangkat X cos Y diturunkan berarti tetap di sini ya E pangkat X itu adalah turunannya E pangkat X itu sendiri. Berarti E pangkat X cos Y. Berarti HXX-nya ke di sini ya. Nah, untuk HY-nya ya, HY kalau kita lihat dari sini yang mengandung unsur Y itu adalah cos-nya ya. Berarti E pangkat X-nya kita tulis tetap ya, karena tidak mengandung unsur Y. Lalu turunan dari cos Y ya terhadap Y itu adalah min sin ya, min sin Y ya. Turunan dari cos itu kan min sin. Berarti sama dengan min E pangkat X dikalikan sin Y gitu ya. Nah, sedangkan yang HYY-nya, HYY atau H yang diturunkan dua kali terhadap Y, maka dari sini kita turunkan lagi terhadap Y gitu ya. Turunan dari sin Y itu adalah cos ya, berarti min E pangkat X cos Y gitu. Jadi HXX ditambah HYY syarat untuk harmonik itu harus sama dengan 0. Maka di sini HXX-nya adalah E pangkat X cos Y ya, ditambah dengan min E pangkat X cos Y. Nah, kalau kita jumlahkan itu adalah sama dengan 0. Berarti fungsi HXY di sini terbukti dia harmonik. Seperti itu ya. Nah, setelahnya ada pembahasan satu lagi, masih dalam harmonik juga, yaitu ada namanya sekawan harmonik gitu ya, sekawan harmonik. Jadi misal UXY dan VXY itu harmonik gitu ya, dan berlaku PCR. Kalau harmonik kan sudah pasti berlaku PCR gitu ya, maka VXY disebut konjugat kawan konjugat sekawan harmonik dari UXY. Jadi V ini VXY itu adalah sekawan harmonik dari UXY apabila dia memenuhi persamaan Cauchy Riemann, di mana persamaan Cauchy Riemann itu mempunyai istilahnya sebagai syarat gitu ya, sebagai syarat dari dia fungsi harmonik gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi tentukan sekawan harmonik dari UXY. Nah, tadi kan sekawan harmonik dari UXY itu kan VXY ya. Di sini sekawan harmonik dari U adalah V, sekawan harmonik dari V adalah U gitu ya. Nah, di sini contohnya tentukan sekawan harmonik dari UXY, di mana kita tahu di sini UXY-nya itu diketahui X kuadrat min Y kuadrat. Ini hanya contoh saja ya. Ini contoh saja. Nah, kembali lagi. Tadi sekawan harmonik itu berarti dia syaratnya harus harmonik dulu. Nah, harmonik itu syaratnya harus analitik ya. Analitik itu syaratnya harus memenuhi persamaan Cauchy Riemann gitu ya. Jadi kita tarik dulu persamaan Cauchy Riemann. UX itu harus sama dengan VY gitu ya. UX harus sama dengan VY. Maka
di sini kan U diturunkan terhadap X, berarti tinggal UX-nya itu adalah, ini diturunkan terhadap X hanya 2X ya, berarti VY adalah sama dengan 2X gitu ya. Ini UX sama dengan VY atau sama dengan 2X. Nah, satu lagi UY-nya, UY itu harus sama dengan min VX. UY berarti U yang diturunkan terhadap Y begitu ya. Di sini UY-nya adalah minus 2Y. Minus 2Y. Nah, UY harus sama dengan min VX ya, min VX. Nah, berarti kalau UY-nya minus 2Y, VX-nya adalah 2Y. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tahu tadi VY itu adalah 2X ya. Diketahui dari UX ini kan VY 2X. Nah, sementara VY itu kan sebenarnya V yang diturunkan terhadap X gitu ya, yang diturunkan terhadap X. Nah, jadi kalau untuk menghitung V ya, menghitung V itu adalah mengintegralkan bilangan terhadap Y seperti itu ya. Tadi kan mengintegralkan, kalau di sini mengintegralkan VY begitu ya. Kan diketahui tadi VY-nya adalah sama dengan 2X gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari V-nya ya, atau yang V yang sebelum diturunkan gitu kan, kalau VY kan V yang sudah diturunkan terhadap Y. Nah, kalau untuk mencari V-nya adalah VY diintegralkan terhadap Y gitu, biar kita biar bisa dicari gitu untuk V-nya gitu ya. Nah, 2X dy kalau kita integralkan menjadi 2XY ditambah suatu konstanta gitu ya. Suatu konstanta yang tidak berubah, dimana kalau di sini yang tidak berubah adalah GX seperti itu ya. Karena kan kalau Y kan berubah karena diintegralkan terhadap dy. Nah, kalau yang di sini X-nya tidak berubah gitu ya. Berarti di sini konstantanya kita umpamakan sebagai GX gitu ya. Nah, kembali lagi ke tadi, VY-nya berarti sudah ada ya tadi. Nah, VX-nya diketahui sama dengan 2Y. Nah, sementara kita tahu V ya, VXY-nya sudah kita tahu 2XY ditambah GX ya. Nah, tadi di sini ada VX sama dengan 2Y gitu ya. VX sama 2Y, kita buktikan apakah sama gitu ya. Nah, VX itu kan sebenarnya V ya yang diturunkan terhadap X ya. Berarti V-nya adalah di sini kita tulis 2XY ditambah GX. Nah, ini kan 2 di sini kan maksudnya turunan ya. Diturunkan terhadap X itu harus sama dengan 2Y. Apakah 2Y gitu ya? Nah, kita buktikan di sini ya. Jadi di sini 2XY ditambah GX diturunkan terhadap X, maka 2XY diturunkan terhadap X sama dengan 2Y ditambah GX diturunkan terhadap X adalah G aksen X, harus sama dengan 2Y ya. Berarti G aksen X-nya atau konstantanya itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Karena kan di sini kan 2Y ditambah 0 sama dengan 2Y, berarti konstantanya adalah 0. Nah, kalau G aksennya 0 ketika ini kan hasil turunannya ya, hasil turunannya 0 berarti sebelum diturunkan itu adalah dia sebagai konstanta ya. Berarti C di sini bisa kita tuliskan tadi kan hasilnya kan untuk V-nya itu kan 2XY ditambah GX gitu ya. Nah, GX di sini nanti kita ganti dengan C ya. Berarti untuk sekawan harmonik dari U gitu ya, dari UXY itu adalah VXY. Nah, hasilnya adalah 2XY plus C ya. Dimana U-nya tadi udah diketahui X kuadrat min Y kuadrat. Kita suruh mencari tahu V-nya berapa gitu ya, atau sekawan harmoniknya berapa gitu. Nah, di sini hasilnya adalah 2XY plus C seperti itu ya. Ini ada contoh yang lain, itu caranya hampir sama, tinggal disimak saja gitu ya. Nah, di sini ada sifat fungsi harmonik, ada 2 di situ. Misal Fz sama dengan UXY ditambah I VXY, berarti kan ini komponen real dan komponen imajinernya gitu ya. Analitik pada domain D ya, atau memenuhi persamaan PCR gitu ya. Berarti kan kalau analitik kan memenuhi persamaan PCR gitu ya. Berarti ini persamaan PCR yang terpenuhi, maka UXY
dan VXY harmonik pada D berarti ya. Jadi kalau analitik ya pada domain D maka dia harmonik seperti itu ya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Berarti syarat harmonik itu harus analitik. Nah, sementara syarat analitik itu harus PCR gitu ya. Nah, sifat yang kedua adalah fungsi FZ ya, analitik pada D ya. D ini maksudnya domain ya, domain. Bila dan hanya bila VXY sekawan harmonik dari UXY. Berarti kalau harmonik kalau analitik berarti U itu mempunyai UXY itu mempunyai sekawan harmonik VXY. Begitu juga dengan sebaliknya. VXY ya itu sekawan harmonik dengan UXY gitu ya. Nah, sekawan harmonik itu fungsinya tadi kalau misalnya diketahui U-nya saja gitu ya, V-nya bisa kita cari tahu gitu, sama seperti ini tadi ya. U-nya kan sudah diketahui nih. Nah, sementara kita tahu bahwa dari fungsi FZ ya, fungsi FZ itu kan ada U X, Y ditambah I V ya, I V X, Y gitu ya. Kalau misalnya dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, analitik dan harmonik, maka ketika diketahui U-nya saja gitu ya, maka V-nya bisa kita cari tahu seperti tadi ya. Kalau misalnya dia syaratnya adalah harmonik begitu ya. U-nya udah diketahui, kita mencari tahu V-nya itu ketemu dengan cara seperti itu ya. Kembali lagi ke tadi. Jadi tadi ya mempunyai sekawan harmonik. Kalau misalnya U dia punya sekawan harmoniknya V. Kalau V berarti sekawan harmoniknya adalah U seperti itu ya. Nah dari pernyataan tersebut jadi ada contoh misalnya di sini diketahui UXY ya. UXY itu sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah KY kuadrat ya. Cari nilai K agar UXY dia bersifat fungsi harmonik. Ya, fungsi harmonik bisa kita tahu tadi syaratnya adalah HXX ditambah HYY itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini berarti kalau di sini diketahui U ya, berarti syaratnya adalah UXX ditambah UYY itu harus sama dengan 0. Nah, tapi di sini kan ada variabel K ya. Nah, di sini kita mencari tahu bagaimana berapa nilainya dari K gitu ya agar dia terpenuhi harmonik tadi gitu ya. Berarti kalau kita pisahkan di sini untuk UXX dan UYY-nya, kalau ini kan U secara keseluruhan ya, kalau kita turunkan sekali terhadap X maka kita simbolkan sebagai UX gitu ya. UX berarti kan di sini 2X min 2Y gitu ya, karena kan ini tidak mengandung X berarti tidak diturunkan ya, berarti hanya tertulis 2X min 2Y gitu ya. Nah, dari UX ini kita turunkan sekali lagi terhadap X, notasinya adalah UXX. Nah, UXX itu adalah sama dengan 2 gitu ya, karena ini kan tidak mengandung X, maka 2X diturunkan terhadap X adalah 2 ya, ini untuk UXX-nya. Nah, sedangkan UY-nya ya, UY berarti U yang diturunkan terhadap Y ya, yang punya unsur Y kan cuma ini sama ini ya, min 2XY ditambah KY kuadrat ya, berarti di sini diturunkan terhadap Y adalah min 2X ditambah KY kuadrat diturunkan menjadi 2KY gitu ya. Ini untuk turunan pertamanya terhadap Y. Nah, sedangkan turunan keduanya UYY adalah min 2X ditambah 2KY ya. Berarti yang ada unsur Y-nya kita turunkan, 2KY diturunkan terhadap Y adalah 2K gitu ya. Berarti syaratnya tadi kan UXX ditambah UYY itu harus sama dengan 0. Sementara kita tahu UXX-nya adalah 2 ditambah 2K itu harus sama dengan 0 gitu ya. Maka kita cari tahu K-nya itu harus sama dengan berapa gitu ya. Nah, berarti 2K sama dengan min 2 gitu ya. K min 2 dibagi 2 berarti min 1. Berarti K-nya harus min 1 apabila fungsi U harus memenuhi fungsi harmonik. Berarti tertulis di sini adalah UXY sama dengan di sini kan X kuadrat min 2XY plus KY kuadrat, maka K-nya adalah min 1 berarti X kuadrat min 2XY min Y kuadrat. Seperti itu ya.
karena K-nya adalah sama dengan min 1. Nah, ini untuk sifat yang setelahnya bisa cari tahu juga gitu ya. Nanti kalian lihat sendiri saja di sini. Ini untuk menentukan C-nya gitu ya, atau konstantanya itu berapa gitu, sama seperti tadi. Oke, ini tinggal soal latihan saja. Nah, sekarang masuk ke fungsi elementer ya. Di sini fungsi elementer itu ada 4 ya, ada fungsi eksponensial, ada fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, dan fungsi logaritma gitu ya. Jadi kalau fungsi eksponensial sudah sering kita singgung sebelumnya ya. Jadi misalnya ada e pangkat z ya, di mana z itu adalah x plus iy gitu. X plus iy itu berarti penulisannya adalah e pangkat x dikalikan e pangkat iy gitu ya. Nah, e pangkat iy nanti berubah menjadi cos y ditambah i sin y. Seperti itu, tidak ada masalah ya untuk fungsi eksponensial. Nah, untuk fungsi trigonometri di sini tertulis cos z dan sin z. Nah, untuk cos z itu nanti rumusnya setengah dikalikan e pangkat iz ditambah e pangkat i pangkat min iz ya. Nah, e pangkat iz dan e pangkat min iz ini cara mengerjakannya gimana? Sama seperti ini. Jadi dipisahkan. Z itu nanti mengandung x plus iy, nanti dikalikan e pangkat x dikalikan e pangkat iy. Tergantung z-nya berapa gitu ya. Misalnya z-nya sama dengan 3 plus 2i, begitu. Berarti di sini dikalikan e pangkat 3 plus 2i gitu. Tergantung. Nah, untuk cos-nya rumusnya ini, untuk sin dia 1 per 2i. Nah, ini yang cos hiperbolik juga hampir sama ya dengan ini. Bedanya dia e pangkat i kalau yang di sini. Nah, di sini yang hiperbolik hanya e pangkat z gitu. Nah, untuk nilai z-nya itu nanti mengikuti gitu ya, z-nya berapa gitu. Yang jelas cara mengerjakannya z-nya nanti digantikan dengan x plus iy gitu ya. Nah, ini yang untuk fungsi logaritma atau ln z. Nah, fz sama dengan ln z itu ya. Turunannya f aksen z itu sama dengan 1 per z gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja ya. Nanti ada fungsi eksponensial, trigonometri, hiperbolik gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang eksponensial gitu ya. Tadi kan ada trigonometri, lalu ada eksponensial, lalu ada logaritmik gitu ya. Nah, ini yang salah satunya yang dalam elementer itu ada eksponensial gitu ya. Eksponensial nah, ada contoh di sini misalnya hitunglah e pangkat z gitu ya dalam bentuk u plus i v gitu ya. Nah, misalnya ada z sama dengan 3 plus pi i gitu ya. Jadi z yang di sini e pangkat z ini diganti menjadi 3 plus pi i. Berarti e pangkat 3 plus pi i ya, itu bisa kita tuliskan menjadi e pangkat 3 dikalikan e pangkat pi i gitu ya. Nah, lalu tinggal kita kalikan e pangkat 3 dikalikan e pangkat pi i, itu berarti seperti biasa kita ubah menjadi cos pi ditambah i sin pi gitu ya. Nah, maka tinggal kita kalikan e pangkat 3 dikalikan cos pi ditambah i e pangkat 3 dikalikan sin pi gitu ya. Nah, e pangkat 3 kalau kita hitung di kalkulator berarti eksponensial pangkat 3 itu adalah 20,085 dikalikan cos pi atau cos 180 itu dia min 1 ya ditambah i dikalikan 20,085 dikalikan sin 180 yaitu 0. Berarti hasilnya adalah min 20,085 gitu ya. Ini untuk eksponensial, contohnya misalnya z-nya sama dengan 3 plus pi
I, seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya dalam bentuk lain gitu ya, misalnya Z-nya adalah min setengah ditambah 3/2i, seperti itu ya. Berarti tadi kan suruh menghitung E pangkat Z-nya berapa gitu ya, dengan Z sama dengan min setengah ditambah 3/2i begitu. Nah, berarti di sini bentuknya menjadi E pangkat min setengah ditambah 3/2i gitu. Nah ya. Nah, setelah dari situ berarti bisa kita pecah menjadi E pangkat min setengah dikalikan E pangkat 3/2i begitu ya. Lalu ini E pangkat min setengahnya tetap. Nah, yang 3/2i itu berarti menjadi cos 3/2 ditambah i sin 3/2 gitu. Nah, tapi ingat di sini kalau yang soal sebelumnya di sini kan ada komponen pi di sini ya. Komponen pi berarti misalnya E pangkat pi berarti tinggal cos pi ditambah i sin pi. Berarti pi di sini adalah 180. Nah, tapi kalau di sini belum terterapi, nah itu berarti dia dalam bentuk radian gitu ya. Dalam bentuk radian. Nah, ingat tadi yang tadi dalam bentuk sudut, kalau yang ini dalam bentuk radian. Nah, nanti cara mengalihkannya itu dalam bentuk radian, atau dari radian kita ubah dulu ke sudut seperti itu. Nah, untuk review saja, jadi misalnya untuk mengubah dari sudut ke radian ya, itu berarti derajatnya, atau misalnya di sini adalah 1 derajat dikalikan pi dibagi dengan 180. Pi di sini bisa 22/7 atau 3,14 seperti itu. Nah, ini kalau misalnya 1 derajat dikalikan 3,14 dibagi 180 itu adalah sekitar 0,01745 radian ya. Ini untuk sudut ke radian. Nah, sedangkan untuk radian menjadi sudut ya, itu adalah misalnya di sini 1 radian gitu ya. 1 radian dikalikan 180 dibagi dengan pi. Sini bisa 22/7 atau 3,14. Ini hasilnya sekitar 57,219 derajat seperti itu. Nah, yang di sini berarti 3/2 ya. 3/2 dalam bentuk radian berarti 3/2 dikalikan 180 dibagi 3,14. Nanti hasilnya berapa gitu ya. Nah, di sini untuk yang 3/2 radian itu ya, kalau kita ubah ke dalam bentuk sudut itu tinggal 1,5 atau 3/2 dikalikan 180 dibagi dengan 3,14. Itu hasilnya adalah 85,98. Berarti di sini kita tuliskan E pangkat min setengah ya dikalikan cos 85,98 derajat ya ditambah I sin 85,98 derajat begitu ya. Nah, tinggal kita hitung untuk E pangkat min setengah itu hasilnya adalah 0,6065, tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Nah, untuk cos 85,98 ya itu adalah 0,0707 ya ditambah I sin 85,98 itu adalah 0,9975 ya. Berarti tinggal dikalikan menjadi 0,042 ditambah I 0,605. Ini untuk E pangkat Z dengan Z nya adalah min setengah ditambah 3/2i seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk modulus dari E pangkat Z nya gitu ya, kita tambah saja modulus dari E pangkat Z, berarti ini kan komponen X ya, ini komponen Y, berarti tinggal kita kuadratkan lalu diakarkan. Berarti yang 0,042 ini nanti dikuadratkan ditambah 0,0
0,605 kuadrat diakarkan itu, nah ini menjadi berapa gitu. Nah ini untuk modulusnya seperti itu ya. Oke, untuk contoh yang selanjutnya ya, itu ada dalam bentuk trigonometri ya. Di sini trigonometri. Misalnya di sini hitunglah dalam bentuk O ya, di sini komponen realnya ditambah IP gitu ya, untuk V-nya untuk yang imajiner. Soalnya itu ada misalnya di sini cos 3 plus 2i seperti itu ya. Nah, cos 3 plus 2i hitung dalam bentuk U plus IV gitu ya. Nah, kita ingat-ingat tadi untuk rumus trigonometri gitu ya. Kalau untuk cos itu cos Z itu dia rumusnya adalah setengah dikalikan E pangkat IZ ya, ditambah E pangkat min IZ gitu ya, untuk rumusnya dari cos Z. Nah, berarti tinggal kita masukkan Z-nya itu adalah 3 plus 2i seperti itu ya. Berarti di sini sama dengan setengah dikalikan E pangkat I dikalikan 3 plus 2i ya, ditambah E pangkat minus I dikalikan 3 plus 2i seperti itu ya. Jadi untuk Z-nya itu digantikan dengan 3 plus 2i ya. Nah, setelah itu kita hitung di sini berarti menjadi setengah dikalikan E pangkat berapa nih? I dikalikan 3 berarti dia 3i, lalu I dikalikan 2i berarti menjadi min 2 tuh ya, ditambah E pangkat minus 3i ya, karena min I dikalikan 3 ditambah min I dikalikan 2i berarti I dikalikan I itu kan minus 1 dikalikan minus berarti plus 2 gitu ya. Atau kalau kita tuliskan lagi di sini berarti menjadi E pangkat min 2 plus 3i ditambah E pangkat 2 min 3i gitu ya. Itu. Nah, kita hitung satu-satu dulu. Untuk yang bagian ini ya, yang pertama adalah E dipangkatkan min 2 ditambah 3i. Yang kedua adalah E dipangkat dengan 2 min 3i. Kita hitung yang pertama dulu. E dipangkatkan min 2 plus 3i ya, itu sama aja dengan E pangkat min 2 dikalikan E pangkat 3i seperti itu ya. Nah, ini berarti sama dengan E pangkat 2 dikalikan cos 3 ditambah I sin 3 ya. Ingat, kalau misalnya dia dalam bentuk 3 seperti ini berarti dia masuk dalam bentuk radian gitu ya. Nah, kita ubah dulu yang tadinya radian itu ke sudut seperti itu ya. Jadi tinggal di sini kita tuliskan lagi E pangkat min 2 ya, cos 3 di sini ya, 3 radian itu kalau kita ubah ke dalam sudut itu hasilnya adalah 171,97 ya. Caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, I sin 171,97 derajat gitu ya. Lalu E pangkat minus 2 kita tuliskan dulu. Nah, cos 17,97 itu hasilnya adalah min 0,99, tinggal pakai kalkulator saja, ditambah I sin 17,97 itu adalah 0,139 gitu ya. Nah, kita hitung pakai kalkulator. E pangkat minus 2 itu hasilnya adalah 0,135 gitu ya. Tinggal kita kalikan dengan min 0,99 ditambah I 0,139 gitu. Nah,
berarti tinggal kita kalikan 0,135 dikalikan min 0,99 gitu ya, itu hasilnya minus 0,133 ya. Lalu 0,135 dikalikan dengan I 0,139, itu hasilnya adalah plus I ya. Ini kan dikalikan ada unsur I nya ya, 0,0187. Ini untuk bagian yang sininya ya. Nah, bagian yang kedua itu adalah E pangkat 2 min 3I. Berarti di sini E pangkat 2 min 3I ya. Nah, kalau kita hitung berarti E pangkat 2 gitu ya dikalikan cos min 3 ya, cos min 3 ditambah I sin min 3 itu. Nah, ingat ini dalam radian gitu ya. Nah, kalau cos itu kan cos theta, maksudnya cos min theta itu sama dengan cos theta gitu ya. Jadi di sini tanda minusnya tidak berpengaruh ya. Tadi 3 radian itu setara dengan sudut 171,97. Berarti di sini cos 171,97 ya. Lalu yang tadinya sinus minus 3 ya, itu berarti menjadi min I sin 171,97 karena sin minus 1,97 17,97 itu sama dengan min sin 171,97 itu ya. Tinggal kita kalikan E pangkat 2 itu hasilnya adalah 7,38, lalu cos 171,97 itu adalah min 0,99 dikurangi I 0,139 itu ya, karena dia min sin 171,97 ya. Nah, hasilnya di sini adalah min 7,306 dikurangi I 1,025 ya. Ini untuk hasil yang kedua. Nah, setelah itu baru kita tuliskan lagi tadi untuk cos Z ya. Cos Z itu sama dengan setengah dikalikan E pangkat min 2 plus 3I dikalikan dengan ditambah dengan E pangkat 2 min 3I ya. Nah, padahal kita tahu yang pertama E pangkat min 2 plus 3I itu hasilnya adalah min 0,133 ditambah I 0,0187 ya. Lalu ditambah yang di sini hasilnya adalah min 7,306 ya, min I 1,025 itu ya. Tinggal kita jumlahkan mana bagian real dan bagian imajinernya seperti itu ya. Nanti setelah itu dikalikan dengan setengah, berarti setengah dikalikan yang bagian realnya itu adalah min 0,133 dikurangi 7,306 ya. Ini untuk yang bagian realnya. Untuk bagian imajinernya itu adalah berapa nih? I 0,0187 dikurangi 1,025 tuh. Ya. Nah, hasilnya adalah setengah dikalikan min 7,439 ya. Nanti tinggal kalian hitung saja, dikurangi 1,0063 ya. Ini ada I-nya ya, I 1,0063, berarti hasil akhirnya adalah min 3,71 dikurangi I 0,5 itu ya. Ini menyatakan cos Z ya, cos 3 plus 2I dalam bentuk U ditambah IP. Seperti hasilnya
adalah min 3,71 minus I 0,5. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan variabel kompleks di bagian ketiga untuk fungsi kompleks ini, gitu ya. Silakan kalian pelajari materi dan contoh soalnya, gitu ya. Insya Allah untuk UTS-nya itu dari awal sampai fungsi elementer tadi, gitu ya. Silakan, selamat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.